Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to With Sophie channel. How are you today? I hope you're doing great today. Siapa yang penasaran bagaimana cara kita membuat kalimat yang menggunakan tenses continuous namun dalam bentuk passive voice? Let's discuss about it. Di video kali ini kita akan membuat kalimat yang menggunakan tenses continuous tapi dalam bentuk passive voice. Bisa present continuous, past continuous, maupun continuous yang lainnya. Let's check this out. Jadi, continuous tenses in passive voice. Pada dasarnya ini kita pengen membuat kalimat yang bermakna sedang namun dalam bentuk passive voice. Gimana caranya? Kita lihat dulu polanya ya. Yang pertama ada subject, kemudian ada to be, ada being. Lah kok ada dua? Ada to be, ada being. Jadi seperti ini. Dalam bentuk continuous itu kan sudah ada to be yang disediakan. To be yang disediakan ada seperti is, am, or dalam bentuk present. Bisa nggak kita pakai was dan were? Oh bisa saja, berarti namanya past continuous. Was sama were. Was sama were. Kali ini kita akan menggunakan 5 to be ini ya dalam pembahasan kali ini. Selain nanti is, am, are, was, dan were, nanti ditambahkan juga dengan being. Setelah dikasih being, maka ditambahkan dengan past participle atau verb 3-nya. Jangan lupa diikuti oleh objeknya. Ya, objek diikuti oleh by dulu ya. Walaupun by itu tidak selalu digunakan ya, tapi kali ini kita akan contohnya semuanya ada by-nya. Oke, kita langsung ke contohnya. Contoh dalam present continuous, she is steaming a fish. Ini kan present continuous ya. Caranya gimana? Analisa dulu subjeknya. Ya, subjeknya, objeknya. Dalam kalimat ini, she is steaming a fish. She is ini merupakan subjek. Kemudian, a fish ini merupakan objek. Maka kita rubah posisinya. Ya, a fish ditaruh posisi subjek. Berarti a fish taruh depan. Kemudian, she kalau ditaruh belakang jadi gimana? Betul. Jadi di sini by her. Nah, sekarang bagaimana dengan to be-nya ini? Apakah kita cukup pakai to be saja? To be yang sudah ada tidak usah dihilangkan, namun bisa saja berubah. Oke? Nah, di sini to be yang sudah ada pakainya is. Kenapa kok tetap is? Karena a fish itu setara dengan jumlahnya tunggal. Maka kalau benda tunggal pakainya is. Kemudian ditambahkan dengan being. Jadi, to be-nya tetap ada, baru nanti ditambahkan being. Being. Alright. Kemudian, steaming kita rubah dalam bentuk past participle atau dalam bentuk verb 3. Kita rubah menjadi steamed. Seperti ini. Maka, passive voice-nya menjadi a fish is being steamed by her. Kondisinya seperti itu. Ya, jadi being inilah yang memberikan makna sedang. Ikan sedang dikukus oleh dia perempuan. Contoh yang pertama ini berkaitan dengan present continuous. Bagaimana kalau bentuknya past continuous? Nah, ini contoh yang kedua. They were boiling the water when I arrived. Mereka sedang merebus air ketika saya tiba. Jadi ketika saya tiba, mereka sedang merebus air. Maka kita analisa dulu. Subjeknya adalah they. Kata kerjanya were boiling. Ini adalah verbnya. Kemudian, were kok masuk dalam kategori verb juga? Nah ini kan auxiliary verb. Berarti dia juga tetap kata kerja walaupun posisinya sebagai auxiliary verb. Kemudian the water ini adalah objeknya.
Bagaimana dengan when I arrive? Maka mulai dari when I arrive ini, dia masuk dalam kategori keterangan waktu atau adverb of time. Berarti yang dirubah nanti hanya the water menjadi subjek, kemudian they menjadi objek. Seperti itu. Jadinya, the water pasangannya apa? Was apa were? Nah, inilah yang saya maksud tidak boleh dihilangkan, namun bisa saja berubah. Ini kan nggak boleh hilang, tapi bisa saja berubah. Maka, karena the water menjadi subjek, maka pasangannya adalah was. Kok bisa begitu? Karena subjeknya kan berubah. Kalau tadi subjeknya they, ya pakainya were. Kalau dalam passive voice subjeknya the water, maka pakainya was. Setelah was ada, baru tambahkan being. Being. Boiling kita rubah menjadi verb 3, boiled. Siapa yang merebus? Yang merebus adalah mereka. Berarti tambahkan by them. Secara pola maka subjeknya the water, to be-nya was, to be pasifnya adalah being, kemudian past participle-nya atau verb 3-nya adalah boiled, objeknya adalah by them. When I arrived, ini tetap di belakang. Kenapa? Karena posisinya sebagai keterangan waktu. Nah, maka kalimat lengkapnya menjadi dalam bentuk passive voice menjadi the water was being boiled by them when I arrived. Seperti itu, ya. Bagaimana kalau bentuknya kalimat negatif? Caranya seperti apa? Nah, ini kalimat negatif. Contoh selanjutnya. We are not selling ice cream now. Nah, kita lihat subjeknya. Siapa subjeknya di sini? We. Subjeknya kan we ya. Kemudian objeknya mana? Kata kerjanya dulu deh. Kata kerjanya selling ya. Are not selling ini masuk dalam kategori verbnya. Kemudian ice cream ini dia berperan sebagai objek. Now ini berperan sebagai adverb. Oh, berarti nanti now-nya tetap di belakang. Ice cream-nya pindah jadi subjek. Maka di sini menjadi ice cream. Pakainya are apa is kalau ice cream? Is. Kenapa ice cream ini kan tunggal? Berarti is. Not-nya di mana? Maka not-nya tetap ditulis di setelah is. Loh, kok yang tadi are kok sekarang is? Kenapa? Karena dalam bentuk kalimat aktif subjeknya we ya tentu pakai are. Kalau dalam kalimat pasif, karena subjeknya berubah, subjeknya adalah ice cream, maka pasangannya adalah is. Kenapa? Karena tidak boleh dirubah, tidak boleh dihilangkan, namun bisa saja berubah. Baru setelah ini baru tambahkan being. Nah, being. Kemudian baru ditambah selling menjadi sold. Objeknya mana? By. We apa by us? By us. Now-nya di mana? Paling belakang. Ya. Maka by us adalah objeknya, kemudian not being. Mulai dari sini not itu adverb ya, masuk kategori adverb. Kemudian nanti di sini ini menjadi verbnya. Nah, maka to be pasif ketemu verb 3, kemudian ada di objeknya didahului oleh by, maka ini adalah passive voice. Ice cream is not being sold by us now. Oke. Selanjutnya, dalam bentuk kalimat tanya seperti apa? Kan kalimat tanya itu akselernya taruh depan, maka dalam bentuk passive voice akselernya juga akan tetap di depan, jadi tidak ada yang berubah. Hanya wujudnya saja yang berubah ya. Misal kita lihat dulu, ya. Subjeknya kan di sini she, objeknya kan two kites. Is she bringing two kites? Two kites menjadi objek, berarti nanti jadi subjek. Two kites. Kalau two kites, sedangkan di depan membutuhkan akseleri, pasangannya are, is apa am? Betul, pasangannya adalah are. Are two kites, baru nanti ditambahkan being. Bringing menjadi brought.
Siapa yang membawa? By her. Baru nanti di akhir tanda tanya. Maka kalimat pasifnya dalam bentuk kalimat tanya atau interrogative, maka jadinya are two kites being brought by her? Seperti itu. Seperti biasa, yang terakhir ini adalah jatahnya teman-teman, ya. Kalimatnya, was he waiting for me while I was working? Bagaimana bentuk passive voice-nya? Please write your answer on the comment below. Maybe that's all for today's video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.